Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas. Yang pertama yang kita bahas yaitu validitas. Pada dasarnya, validitas berasal dari kata validity yang artinya kesahihan, yang merujuk pada ketepatan instrumen mengukur suatu aspek-aspek materi ajar atau aspek-aspek perilaku yang seharusnya diukur. Suatu instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan dalam menghasilkan data atau informasi itu valid. Dalam proses pembelajaran, validitas diartikan sebagai ketepatan suatu tes dalam menghasilkan data atau informasi yang sesuai dengan tujuan atau kesepakatan yang telah dibuat. Dari segi penganalisan tes hasil belajar dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu validitas rasional. Validitas rasional diperoleh atas dasar pemikiran secara logis. Validitas ini juga sering disebut dengan validitas internal. Untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan telah valid dari segi rasio, maka dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi diperoleh dari penganalisisan, penelusuran, dan pengujian terhadap instrumen hasil belajar. Yang kedua yaitu validitas konstruksi atau konstruk validity. Validitas konstruksi sering juga disebut dengan validitas bangun, adalah suatu validitas yang diperoleh dari mengamati kerangka, susunan, dan aspek yang diuji dalam suatu instrumen asesmen. Validitas yang kedua setelah validitas rasional yaitu validitas empirik. Validitas empirik adalah ketepatan mengukur yang diperoleh dari data yang bersifat empirik yang bersumber dari data di lapangan, sehingga validitas empirik juga sering disebut dengan validitas eksternal atau validitas lapangan. Untuk mengukur apakah data yang diperoleh telah bersifat empirik, maka dapat dilakukan melalui dua aspek. Yang pertama yaitu validitas ramalan atau predictive validity. Validitas prediksi ialah validitas yang ingin mengetahui sejauh mana instrumen dapat meramalkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Validitas yang kedua yaitu validitas bandingan atau dalam bahasa Inggrisnya concurrent validity. Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas bandingan apabila memiliki ketepatan mengukur dalam kurun waktu yang sama terhadap hasil pengukuran yang pertama dengan pengukuran yang berikutnya. Selanjutnya kita membahas mengenai reliabilitas. Reliabilitas juga disebut sebagai keterandalan atau kemantapan suatu tes untuk menghasilkan skor-skor hasil asesmen yang stabil dan konsisten. Secara umum, ada 4 cara untuk mengukur reliabilitas suatu asesmen, yaitu metode yang pertama yaitu metode tes ulang yang dalam bahasa Inggrisnya tes retest. Metode ini menggunakan satu jenis instrumen yang dilakukan sebanyak 2 kali terhadap kelompok peserta didik. Metode yang kedua yaitu metode belah dua atau paruhan dan dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan split house. Metode ini digunakan selama 1 kali. Namun skor-skor butir yang telah diperoleh itu dibagi 2. Metode yang ketiga yaitu
metode bentuk paralel yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan parallel form. Metode ini menggunakan dua jenis perangkat tes yang disusun dari ruang lingkup materi yang sama. Metode yang keempat yaitu metode tes retest Kuder-Richardson atau yang dikenal dengan KR2021. Metode ini dikembangkan untuk mengkorelasikan skor-skor setiap butir soal dengan keseluruhan total instrumen. Sekian pemaparan mengenai validitas dan reliabilitas, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.